Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Chelsea Diananda Tarigan dari kelas 8 DI Panjaitan. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu zat aditif dan apa itu zat aditif dan contoh-contoh dari zat aditif dan zat aditif. Zat aditif adalah bahan-bahan yang ditambahkan ke dalam makanan selama proses produksi, pengolahan, pengemasan, atau penyimpanan untuk tujuan tertentu. Pemberian zat aditif pada makanan bertujuan sebagai berikut. 1. Mempertahankan nilai gizi makanan. 2. Memberikan daya tarik pada penampilan makanan. 3. Menjaga mutu dan kestabilan makanan. 4. Konsumsi sebagian orang yang memerlukan diet khusus. 5. Agar makanan lebih tahan lama disimpan. Zat aditif makanan dan pengaruhnya terhadap kesehatan. 1. Bahan pewarna. 2. Bahan pemanis. 3. Bahan pengawet. 4. Bahan penyedap rasa atau aroma. 5. Bahan aditif lainnya atau antioksidan, pengemulsi, anti kempal, anti busa, pengembang, dan pengeras. 1. Bahan pewarna. Pewarna alami, yaitu 1. Bunga telang, 2. Daun suji, 3. Buah naga. 2. Pewarna buatan atau sintetis, yaitu 1. Tartrazin atau kuning, 2. Eritrosit atau merah, 3. Hijau FCF, 4. Lisamain green, 5. Benzil violet atau ungu, 6. Indigo karmin atau biru, 7. Coklat HT atau coklat, 8. Biru berlian FCF, 9. Sunset yellow FCF. 3. Bahan pewarna berbahaya yaitu 1. Ponceo 3R, 2. Methanil yellow, 3. Rhodamin, 4. Violet 6B, 5. Scarlet GN, 6. Chocolate brown FB, 7. Chrysoin S. 2. Bahan pemanis. Pemanis alami, 1. Gula merah, 2. Madu, 3. Kayu manis. Pemanis buatan atau sintetis, 1. Sakarin, 2. Aspartam, 3. Siklamat, 4. Asesulfam K, 5. Sukralosa sorbitol. Perbedaan pemanis alami dan buatan. Pemanis alami terurai pada suhu tinggi, berkalori tinggi, harga relatif mahal, berasa manis normal, aman bagi kesehatan. Pemanis buatan cukup stabil pada suhu tinggi, tidak atau tidak hampir tidak berkalori. Harga sangat terjangkau. Rasa manis ratusan kali, lebih manis sebagian berpotensi karsinogen. 3. Bahan pengawet. Pengawet alami, 1. Bawang putih, 2. Garam dapur, 3. Keluak. Pengawet buatan atau sintetis, 1. Belerang dioksida, 2. Nitrat dan garamnya, 3. Garam sulfit, 4. Asam benzoat dan garamnya, 5. Asam sorbat dan garamnya. Pengawet berbahaya, yaitu formalin dan boraks. Formalin adalah menekan fungsi sel sehingga mengakibatkan kematian sel dan menimbulkan keracunan iritasi lambung dan alergi. Sedangkan boraks keracunan gangguan pada sistem saraf, pusat ginjal, hati, dan kulit, pendarahan di lambung, komplikasi pada otak dan hati, serta kematian. Penyedap rasa dan aroma. Penyedap alami, 1. Serai, 2. Merica, 3. Seledri. Penyedap buatan, MSG. Penyedap aroma sintetis, senyawa ester aroma buah yang dihasilkan, asetat jeruk, isoamil asetat pisang, isoamil velerat apel, isobutil propionat rum, propil asetat etil, butirat nanas, etil asetat arbei, otil asetat murbai, amil asetat pisang ambon. 5. Bahan aditif lainnya, 1. Bahan antioksidan, 2. Pengemulsi, 3. Bahan anti kempal, 4. Bahan anti busa, 5. Bahan pengembang, 6. Bahan pengeras. Zat aditif, narkotika, dan psikotropika. 1. Jenis-jenis zat aditif. 2. Ciri-ciri pecandu narkotika dan psikotropika. 1. Jenis-jenis zat aditif. Narkotika. Narkotika golongan 1. Opium, kokaina, meskalina, psilosibin. Narkotika golongan 2. Morfin, fentanyl, petidina, metadon. Narkotika golongan 3. Kodein, etil, morfina. Psikotropika. Psikotropika golongan 1. Borlanfetamina, tanamfetamina. Psikotropika golongan 2. Metilfenida, amineptina. Psikotropika golongan 3. Katina, pentazonia.
Psikotropika golongan 4, diazepam, barbital. Ciri-ciri pecandu narkotika dan psikotropika. 1. Otak menurunkan daya ingat. 2. Hati melemahkan aktivitas sel-sel. 3. Kulit menjadi kering dan keriput. 4. Mata pupil melebar yang menyebabkan insomnia. 5. Jantung menyebabkan pecahnya pembuluh darah. 6. Pencernaan daya tahan tubuh turun dan mudah sakit. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. 1. Rokok. 2. Alkohol. 3. K3, Ka3, kafein. 4. Zat inhalansia. 1. Rokok. Karbon monoksida, nikotin, dan tar. 2. Alkohol. Golongan A. Kadar etanol 1% sampai 5%. Contohnya bir. Golongan B. Kadar etanol 5% sampai 20%. Contohnya anggur atau wine. Golongan C. Kadar etanol 20% sampai 45%. Contohnya whisky, vodka, TKW, Manson House, Johnny Walker, Kamput. 3. Kafein. Contohnya kopi, coklat, daun teh. 4. Zat inhalansia. Contohnya thinner, vernis, correction pen. Dampak negatif penyalahgunaan zat adiktif dan pencegahannya. 1. Dampak negatif penyalahgunaan zat adiktif. 2. Penyembuhan dan pencegahan penyalahgunaan zat adiktif. 1. Dampak negatif penyalahgunaan zat adiktif. Golongan depresan, merusak hati, paru-paru, ginjal, jantung, dan koordinasi tubuh. 2. Menimbulkan rasa sakit, kejang-kejang, dan depresi. 3. Mengakibatkan ketergantungan secara fisik atau mental. 4. Melemahkan sistem saraf. 5. Mengakibatkan kematian apabila overdosis. Golongan stimulan. 1. Menaikkan tekanan darah. 2. Merusak sel-sel saraf. 3. Denyut nadi tidak beraturan. 4. Menurunkan berat badan. 5. Mengakibatkan paranoid dan kematian. Golongan halusinogen. 1. Merusak ginjal dan sel-sel saraf. 2. Memengaruhi daya ingat dan konsentrasi. 3. Mengakibatkan kebingungan dan kegilaan atau skizofrenia. Penyembuhan dan pencegahan penyalahgunaan zat adiktif. Penyembuhan. Pertolongan pertama, resusitasi, detoksifikasi, rehabilitasi. Pencegahan. Tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika dan psikotropika, baik langsung maupun tidak langsung, seperti pemakai atau pengedar. Menolak ajakan teman atau orang yang baru dikenal apabila menawarkan narkotika dan psikotropika, meskipun diberikan secara gratis tanpa harus membelinya. Memberitahukan kepada pihak berwajib setempat apabila mengetahui adanya sindikat narkotika ataupun psikotropika. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih.